pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan sekarang itu masuk di surat Ali Imran ayat yang ke-188. Ya, bisa dibagikan, silakan. Ya, ayat yang ke-188 ini diperhatikan semuanya, ada di HP, sudah dibagikan ya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Ya, kata Allah, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan sekali-kali kalian itu mengira bahwa orang yang gembira, jangan sekali-kali kalian itu mengira orang yang gembira bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka itu bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka itu suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat senang dengan perbuatan mereka, padahal perbuatan mereka ini adalah perbuatan buruk, jadi perbuatan yang mengandung dosa. Tapi mereka senang dengan perbuatan dosa itu. Apa perbuatan dosa itu? Mereka itu menyembunyikan ilmu. Jadi mereka itu menyembunyikan ilmu. Ilmu tentang apa? Ya jelas secara umum ilmu tentang agama, ilmu tentang kebenaran. Kalau secara spesifik, mereka menyembunyikan ilmu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, jadi kedatangan Nabi Muhammad, dan juga informasi tentang wahyu ataupun kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya mereka atau orang-orang Yahudi ini dipicu oleh hasad dan dengki. Jadi hasad dan dengki, ketidaksukaan. Mereka itu tidak menerima Nabi Muhammad itu bukan karena mereka itu menganggap Nabi Muhammad itu keliru ataupun salah, tapi mereka itu tidak menerima Nabi Muhammad karena memang sifat fanatis, ya, sifat ta'assub atau hizbi namanya itu, terhadap suku mereka, terhadap darah mereka. Makanya mereka itu menolak Nabi hanya karena itu. Mereka kan penolakan itu kan ada banyak alasan. Nah, kalau mereka itu menolak Nabi itu karena memang ketidaksukaan mereka terhadap Nabi, karena Nabi itu bukan bagian dari rahim Bani Israel, bukan dari rahim Bani Israel. Nah, dan kembali lagi, mereka bergembira dengan perbuatan mereka itu adalah perbuatan di mana mereka menyembunyikan informasi kebenaran tentang Nabi ataupun Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka itu orang yang suka dipuji. Jadi mereka itu orang yang suka dipuji dengan atau atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Di dalam Al-Quran mereka itu disebut sebagai ahli kitab. Artinya orang yang pintar, orang yang punya kitab. Dan mereka suka penyebutan-penyebutan seperti ini. Walaupun pada kenyataannya mereka itu melakukan kesalahan terhadap ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka itu melakukan kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka itu menyembunyikan maklumat atau informasi yang benar dari
kitab mereka, dan bahkan mereka sampai berani merubah isi pesan yang ada di dalam kitabnya mereka. Nah, gitu. Dan apa yang Allah sebutkan di sini dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan, jadi kewajiban kepada mereka itu adalah ketika mereka sudah tahu tentang sesuatu, apalagi mereka disebut ahli ilmu dan diberikan kitab, maka punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi karena mereka telah diberikan kitab, tanggung jawab mereka terhadap kitab itu yaitu menyampaikan informasi tentang kitab itu kepada orang lain. Sayangnya mereka tidak melakukan perbuatan itu. Makanya disebutkan di sini atas perbuatan yang mereka tidak melakukannya. Ya, atas perbuatan yang mereka tidak melakukannya. Itu perbuatan yang tadi, yang mereka itu tidak menyebarkan informasi tentang Nabi, ataupun menyembunyikan informasi, ataupun menutupi informasi kebenaran. Ya, lanjut ya. Kemudian Allah katakan, kita tarik dulu untuk situasi di saat ini. La tahsabannal ladina yafrahuna bima atau. Untuk ayat ini untuk kita ya. Jadi terkadang ada orang yang dia itu merasa senang dengan perbuatan dosa. Jadi banyak orang yang merasa senang dengan perbuatan dosa, bahkan sampai berbangga dengan melakukan perbuatan dosa itu. Ada yang sampai membuat, biasanya anak-anak muda sih, anak-anak muda itu mereka itu membuat standar. Dia membuat standar semakin seseorang itu melakukan satu perbuatan dosa, maka dia menunjukkan dia itu semakin gaul lah, dia itu semakin keren. Itu kalau di standarnya anak-anak muda. Tapi kalau di standar yang lebih lagi bagi para pemikir apalagi orang-orang intelektual yang non Al-Quran atau yang anti Al-Quran, mereka membuat standar. Standar itu adalah ketika orang mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, mereka membuat asumsi bahwa orang-orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang kaku. Jadi orang-orang yang kaku, kemudian orang-orang yang tertinggal, dan orang-orang yang tidak bisa berkembang. Jadi orang yang kaku, tertinggal, dan tidak bisa berkembang. Ini mindset yang ditanamkan oleh mereka, orang-orang yang anti dengan Islam. Makanya kemudian mereka membuat lagi pola tersendiri, pola sebagai lawan dari kekakuan itu. Mereka mengatakan atau menyebarkan kalau ingin maju, lalu kemudian cara berpikir bisa menjadi luas dan terbuka, hilangkan kekakuan itu, tinggalkan apa yang telah lama itu, hilangkan kekakuan itu, dan tinggalkan apa yang telah lama itu. Jadi maksud mereka adalah tinggalkan agama. Ini makna mereka, tinggalkan agama supaya berpikir kita ini tidak kaku. Tinggalkan agama supaya kita ini tidak menjadi orang yang tertinggal, sampai seterusnya. Dan mereka menganggap itu hal yang benar. Ya, mereka menganggap itu hal yang benar. Itu tersebar sekarang. Makanya ada orang yang malu dengan, kalau dulu itu ada orang yang malu dengan pakai jilbab. Kalau dulu tahun 90-an itu banyak yang malu pakai jilbab. Tapi alhamdulillah hari ini banyak yang sudah memakai hijab, bahkan sampai cadar. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita pertahankan ini, dan sebagai seorang muslim harus lebih banyak untuk menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama. Karena kalau kita ini muslim tidak menuntut ilmu agama, kita ini akan tertinggal dalam hal bagaimana bersikap terhadap orang-orang kafir.
Kalau kita belajar Al-Quran dengan benar, secara ruku seperti ini, secara berurutan, dan senantiasa kita memurojaahnya, memurojaah ilmu itu, memurojaah ilmu agama yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita akan terlihat sebagai orang yang berwibawa. Terlihat sebagai orang yang berwibawa, orang yang disegani karena ilmu agama. Kemudian wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al, dan mereka itu suka dipuji. Nah, suka dipuji ini ditarik untuk di kondisi kita hari ini, rata-rata kita semuanya itu suka dipuji. Tapi perlu diingat, kalau kita itu dipuji atau memuji, maka jangan tinggalkan kalimat alhamdulillah dan masya Allah. Adanya penyakit ain, penyakit mata, itu karena ada orang yang dipuji lantas tidak dipakai atau tidak diawali dengan kalimat alhamdulillah ataupun masya Allah, sehingga karena dia tidak dipakaikan, tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah masya Allah, maka biasanya orang itu akan ditarik nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Itu kalau biasanya terjadi pada penyakit ain. Kemudian pujian ini kadang juga menjadikan seseorang itu menjadi lalai dengan perbuatan kesalahannya. Yang kedua, orang yang suka atau sudah terbiasa dipuji itu akan sulit dinasehati. Ya, dia akan sulit dinasehati. Apalagi pujian yang tidak digunakan kalimat masya Allah, alhamdulillah, itu akan sulit untuk dinasehati. Ya, rata-rata lah semuanya. Kalau misalnya ada yang sudah dipanggil, bukan rata-rata ya, ada beberapa yang mungkin sampai di dalam hati saya pun ada ya. Tapi semoga kita berlindung dari perasaan seperti itu. Jadi kalau kita ini sudah ditempatkan pada satu tempat yang dianggap sebagai orang yang berilmu, yang kedua orang yang dianggap sebagai orang yang berharta, kaya raya, kemudian yang ketiga itu berpangkat, kita sudah ditempatkan pada tempat-tempat itu. Biasanya pada dasarnya ya, kita akan sulit sekali menerima nasihat atau menerima teguran, menerima nasihat ataupun menerima teguran. Padahal di dalam Al-Quran itu ayat keberapa itu saya lupa. Kebiasaannya para sahabat itu mereka senantiasa saling menasehati. Bahkan di dalam Quran surat Al-Asr itu kan juga disebutkan wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang saling menasehati, bukan hanya sekedar memberi nasihat, tapi saling menasehati. Jadi dia memberi nasihat dan juga dia menerima nasihat. Dan nasihat ini bukan hanya diterima dari orang yang lebih tinggi usianya dari kita, lebih berilmu dari kita, tapi nasihat itu diterima dari siapa saja, selama nasihat itu benar dan sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Seperti itu. Cuman kita yang memberikan nasihat pun, kita yang memberikan posisinya memang harus dua kita perhatikan. Ada adab dalam memberikan nasihat, ada sikap dalam menerima nasihat. Kalau adab dalam memberikan nasihat, di antaranya yang pertama, itu tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang memojokkan. Terkadang kalau kita memberikan nasihat itu, kita memberikan kalimat-kalimat yang memojokkan. Ini juga harus saya pelajari ini lebih banyak lagi, supaya kalau kita menasihati, kita tidak memojokkan. Kecuali memang perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Ya, perbuatan yang sangat berbahaya, yang bisa merugikan orang lain, maka boleh dengan kalimat-kalimat yang menusuk, yang menusuk. Kemudian juga ketika kita memberikan nasihat itu, kita tetap harus ada saling menghargai dan menghormati. Jadi bukan karena sebagaimana saya sebutkan tadi, akhirnya kita tidak lagi menghargai murabbiyah atau murabbi kita, tidak menghargai lagi ustadz dan ustadzah kita. Ini adab bagi pemberi nasihat ya. Jadi tetap kita menghargai mereka, para ustadz ataupun ustadzah. Kita tetap menghargai mereka sebagai murabbi dan murabbiyah. Sekarang tadi
ada sikap sebagai penerima nasihat. Ini yang harus diperhatikan oleh para murabbi dan para ustaz. Tidak boleh mereka para ustaz itu ataupun para murabbi, sebagaimana yang saya sebutkan di sebelumnya tadi, tidak boleh merasa bahwa nasihat itu hanya bisa diterima dari orang yang lebih tinggi level keilmuannya dari dia. Jadi dari siapapun nasihat itu datang, maka dia harus menerimanya. Sekalipun itu orang yang usianya lebih muda dari dia, atau sekalipun orang yang level keilmuannya lebih rendah dari dia, tetap dia harus menerima nasihat itu. Karena kalau dia tidak menerima nasihat, menunjukkan ada kesombongan, dan ini bahaya bagi dirinya. Bahaya bagi dirinya. Semua begitu. Pokoknya kalau para penghafal Quran, kalau tidak mampu bersikap sebagai penerima nasihat, itu akan sulit sekali untuk menerima nasihat. Kemudian Allah katakan, fala tahsabannahum bima fazatim minal adabi. Dan jangan sekali-kali kalian itu menyangka mereka akan selamat dari siksa. Ya Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi. Jangan sekali-kali kalian itu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab atau dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Atas perbuatan mereka yang mana mereka itu menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat berkaitan dengan informasi tentang Nabi dan Al-Quran dan beberapa kaitan masalah agama, maka kata Allah, jangan mereka mengira mereka itu bisa selamat atau bisa lolos dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sudah diberikan ilmu, ini teguran juga. Teguran apa? Supaya kita itu tidak menyembunyikan ilmu. Maksud menyembunyikan ilmu itu, Ustaz, seperti apa? Ya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu agama, entah misalnya dari pertemuan tadabbur ini, lalu kemudian kita tidak menyampaikannya kepada orang lain. Jadi menyampaikan ilmu itu tidak mesti di mimbar, pada pertemuan-pertemuan resmi. Duduk bersama saja, apalagi kalau di masa momen itikaf seperti ini, bagi yang itikaf atau yang mabit, atau misalnya ngumpul di bukber, bukan bukber ya, ngumpul di buka bersama, di bukber ya. Itu bisa menjadi momen untuk memberikan ilmu. Jadi apa yang sudah kita tahu, ada tanggung jawab bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Seperti itu. Karena kalau kita tidak menyampaikannya dengan sengaja di sini bisa mengarah ada perbuatan maksiat dan dosa, maka kita juga akan dihukum, akan disiksa. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada 4. Ada seringkali kita dengar begini, Al-Quran itu tidak sembarang mau tafsir. Al-Quran itu tidak sembarang mau tadabbur. Al-Quran itu tidak sembarang mau baca-baca. Akhirnya mereka membatasi percakapan mereka dengan Al-Quran itu sebatas hanya tilawah saja, atau paling tinggi hanya sebatas hafalan saja. Jadi hanya sebatas bacaan tilawah. Pokoknya mengejar target bacaan 10 juz kah, apalagi sudah di hari ke-28, 20 juz kah, atau paling tinggi mengejar target hafalan. Jadi mengejar target hafalan itu paling tinggi, karena memang mereka itu sudah dibatasi oleh kalimat Al-Quran ini tidak boleh sembarang mau tafsir. Al-Quran ini tidak boleh sembarang orang membaca. Nah, padahal Allah menyebutkan Al-Quran ini sebagai hudal linnas, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Makna petunjuk di sini dia batasannya bukan hanya sekedar ditilawah ataupun hafalan saja, tapi makna dia hudal linnas itu dia menjadi Al-Quran ini menjadi apa sih bagi dia, gitu. Menjadi apa sih bagi dia dalam kehidupan seharinya, gitu. Itu makna huda itu. Jadi hudan itu yang memang dimaknai petunjuk, tapi pendekatannya adalah hudan itu
ketika kita membaca Al-Quran itu menjadi apa untuk kita di hari itu, dan apa yang kita mengerti dari Al-Quran yang kita baca. Itu makna hudan. Jadi sehingga dia memang benar-benar menjadi petunjuk. Kalau di dalam surat Al-Fatihah itu kan disebutkan 4 golongan, 5 sebenarnya dalam surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kan? Ada 5 golongan. Pertama orang beriman. Allah sebutkan dalam ayat itu. Yang kedua maghdu. Maghdu itu orang Yahudi dan mereka terbagi atas 2, Yahudi atas para pendetanya, kemudian Yahudi bawah, yaitu para Yahudi bawah itu adalah orang-orang munafik yang mereka kemudian berubah menjadi orang-orang munafik. Kemudian dhalin itu juga terbagi atas 2. Yang pertama itu orang-orang musyrikin Mekah. Kemudian yang kedua itu adalah orang-orang Nasrani. Bukan cuma musyrikin Mekah ya, pokoknya dia musyrikin secara umum. Nah, kita fokus kelima lah. Kita fokus 5 ini. Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran? Nah, sekarang atau kitab di masing-masing mereka. Jadi kita lihat ya. Kita ada di bagian mana terhadap Al-Quran? Sikap kita atau pandangan kita terhadap Al-Quran itu kita ada di bagian mana? Ada di bagian mana? Nah, pertama begini. Orang musyrikin. Orang musyrikin itu kan tidak ada kitab, makanya mereka itu tidak disebut sebagai agama samawi, dan mereka itu tidak disebut sebagai ahlu kitab. Orang musyrikin Mekah itu, kalau kita spesifiknya kaum musyrikin Mekah ya, mereka tidak ada kitab, mereka tidak diberikan Injil, Zabur, Taurat. Memang ada maklumat, ada informasi tentang agama, tapi tidak ada dasar kitabnya. Mereka hanya mendengar itu dari telinga ke telinga. Karena memang Allah mengutus Nabi Ibrahim ke tengah-tengah mereka, tapi tidak ada peninggalan kitab, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka itu beragama hanya berdasarkan dengan praduga atau buatan persepsi mereka sendiri. Ya, hanya berdasarkan persepsi mereka sendiri. Mereka beragama hanya berdasarkan itu. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang orang Hindu kan itu orang musyrikin, mereka tidak ada kitab. Kemudian yang kedua itu orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha. Itu mereka beragama itu, coba lihat, mereka tidak punya dasar sehingga mereka ketika melakukan satu ritual ibadah itu hanya berdasarkan dengan persepsi mereka, menjadi persepsi mereka. Nah, persepsi ini karena orang-orang musyrikin itu tidak punya pegangan kitab, makanya Hindu di India ritual ibadahnya itu banyak yang beda dengan Hindu yang ada di Bali. Kemudian Hindu yang ada di Bali banyak perbedaan ritual ibadah mereka dengan Hindu yang ada di Paguyaman. Kalau di sini kan ada di Paguyaman di Bongo Ampa. Karena mereka tidak punya pegangan, gitu. Pahamin ya? Kemudian yang kedua itu adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu mereka memang diberikan kitab. Tapi ketika mereka diberikan kitab, mereka itu menafsirkan atau mentadaburi kitab mereka itu tidak berdasarkan ilmu. Jadi mereka itu menafsirkan kitab atau Injil yang Allah berikan kepada mereka itu, ini terlepas dari perubahan ataupun penambahan dan pengurangan yang ada di dalam kitab Injil ya, itu terlepas dari semua itu. Itu mereka menafsirkan dan mentadaburinya tanpa berdasarkan ilmu. Sehingga mereka itu, coba kita lihat, ada kan itu kalau dulu itu setelah di RCTI itu jam 2 siang setelah acara sergap, ada yang Bang Nabi itu waspadalah. Kalau yang sering lihat nonton itu RCTI dulu, itu waspadalah, itu jam 2 siang itu ada acara ini, ada acara kerohanian Nasrani. Di acara kerohanian Nasrani itu mereka bikin kayak konser begitu, tapi isinya tentang kerohanian Nasrani. Ya, jadi didatangkan nih beberapa orang, sekitar 20 orang, 30 orang. Nanti lihat di YouTube, banyak juga yang orang-orang Nasrani melakukan ini. 40 orang. Lalu kemudian cuman mereka sebutkan haleluya dan seterusnya. Tiba-tiba orang yang naik di kursi roda langsung berdiri, kan?
Orang yang pakai tongkat sudah tidak pakai tongkat lagi. Orang yang sakit, panas dan seterusnya sudah langsung sehat. Orang yang lemes sudah langsung semangat dan seterusnya. Itu ada begitu, dan itu tersebar di YouTube banyak. Tahu tidak pengambilan dalil mereka atas perbuatan mereka itu dari mana? Dari mukjizatnya Nabi Isa. Jadi dari mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan punya mukjizat, atau Allah beri mukjizat. Mukjizat itu hanya terjadi satu kali dan dia tidak akan terulang. Makanya pembelahan lautan di masa Nabi Musa hanya terjadi satu kali dan tidak berulang dan tidak akan terjadi lagi sampai hari kiamat. Mukjizatnya Nabi Isa itu dia kan apa? Pertama, menghidupkan orang mati. Jadi menghidupkan orang mati hanya sekali itu. Dan tidak berulang kali. Jadi tidak ada Nabi Isa itu melihat ada orang mati kemudian dihidupkan lagi. Tidak. Allah berikan kejadian itu kepada Nabi Isa untuk menarik mereka kepada Allah, kepada penyembahan terhadap Allah. Jadi hanya terjadi sekali dan tidak berulang kali. Kemudian yang kedua, ada orang yang buta matanya. Kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa. Tiba-tiba orang itu bisa melihat. Gitu kan? Ada yang punya penyakit kusta, tiba-tiba kemudian ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dia kemudian sehat. Pola yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu ditiru oleh para pendeta sampai hari ini. Makanya kalau lihat acara-acaranya orang-orang Kristen, melihat para pendeta itu tiba ada orang yang kursi roda langsung berdiri. Padahal ini kan mukjizat. Mukjizat dia ini berlakunya hanya kepada para nabi, terjadinya hanya sekali dan tidak akan berulang. Ini yang disebut dengan mereka dalam hal agama penafsirannya itu salah. Jadi mereka menafsirkan kitab itu salah. Nah, jadi salah seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini kalangan Yahudi bawah ini, mereka tidak pegang kitab. Jadi mereka itu tidak pegang kitab. Karena mereka tidak punya pegangan kitab, makanya mereka itu, iman mereka itu goyang. Iman mereka itu goyang sekali kalau tidak pegang kitab. Karena tidak pegang kitab. Jadi mereka itu duduk di majelis Nabi, bahkan sholat dengan Nabi, membersamai para sahabat. Lalu kemudian di waktu yang lain mereka duduk dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dalam perspektif Yahudi itu, Yahudi kalangan bawah itu tidak boleh pegang kitab. Yang bisa pegang kitab itu hanya orang-orang Yahudi bagian atas. Dasar karena mereka tidak bisa pegang kitab inilah menjadi alasan mereka itu gampang digoyang keimanan mereka. Orang-orang Yahudi kalangan bawah ini banyak juga di kita. Ada yang bilang dengan kalimat apa? Tidak boleh pegang-pegang kitab, tidak boleh itu sembarang tafsir, tidak boleh itu membuat tadabbur itu. Terang hanya sekedar batilawah, terang hanya sekedar dibadi hafalan saja. Jadi banyak sekali hari ini seperti itu. Ada Muslim yang bahkan para ustadz, tidak boleh begini, tidak boleh itu membuat tafsir-tafsir itu. Apa yang dia? Padahal belum didengar, belum disimak dengan baik. Jadi kita lihat ada orang yang sekalipun sampai dia ngaji, artinya ngaji ini ikut dengan kajian, tapi dalam pandangan dia terhadap Al-Quran itu adalah pandangan sebagaimana orang Yahudi kalangan bawah tadi. Dia ini tidak boleh sembarang begini, tidak boleh sembarang, sehingga sama Al-Quran menjadi ini bagi dia tidak menjadi benar-benar sebagai petunjuk. Ya, jadi Al-Quran tidak benar-benar menjadi petunjuk bagi dia. Itu ya, banyak sekali hari ini seperti itu. Kemudian yang keempat itu sampai tersebar di kalangan ikhwah akhwat begitu ada. Dan itu yang sangat disayangkan, kok ada yang berpikiran seperti ini, padahal Allah menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau di dalam ayat yang Al-Ramadan itu kan hudal linnas, petunjuk orang-orang yang petunjuk semua manusia. Hudal linnas, semua manusia siapapun dia. Allah tidak menyebutkan hudal lil muallimin. Hudal lil muallimin itu petunjuk khusus bagi orang-orang berilmu. Ya, Allah tidak menyebutkan hudal lil muallimin, tapi Allah menyebutkan hudal lin nasi, dan petunjuk bagi manusia. Sayangnya, saya ulangi, ada ikhwah dan akhwat itu yang punya pemikiran yang sama.
Jadi sehingga pemikiran mereka yang terbatas pada itu, pembatasan atau Al-Quran itu batasan mereka hanya sekedar tilawah, hanya sekedar hafalan. Paling tinggi hanya di hafalan, paling tinggi itu. Dan ini sangat disayangkan sekali. Sehingga mereka itu mudah sekali terpengaruh oleh syubhat, mudah sekali terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang liar. Karena mereka tidak punya pegangan tadi, sebagaimana orang munafik tadi, mudah sekali dipengaruhi oleh kalangan ahlu kitab bagian atas. Mereka tidak punya pegangan. Gitu. Itu yang sangat disayangkan sekali. Walhamdulillah. Kemudian yang keempat itu adalah orang Yahudi, para pemegang kitab. Ini juga banyak. Kalau kita lihat sekarang ada disebut dengan murabbi syubhat, ustadz syubhat, ustadzah syubhat. Mereka itu sudah ada ilmunya, tapi mereka itu karena memang lebih tinggi hawa nafsunya dibanding ingin menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, mereka menyebarkan yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi mereka lebih menyebarkan, mohon maaf ya, yang menyelisihi sunnah. Mereka lebih utamakan itu. Ini boleh. Apalagi kalau misalnya saya itu paling menyarankan belajar agama itu mulailah dari tadabbur. Nanti ketika pembahasan tadabbur itu akan ada pembahasan hadis di situ dan juga ada pembahasan asbabul nuzul, dan berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama juga itu ada. Tapi yang mendominasi itu adalah tadabbur dengan hadis. Jadi tadabbur. Tapi kalau kita sudah mulai dari perbandingan atau perbedaan madhab, itu kalau orang belajar dari situ, awal dia kali belajar dari situ, itu dia akan bingung sendiri. Dia tidak punya pegangan yang kuat. Arahnya itu seperti apa? Makanya dimulai dari tadabbur. Itu saran saya sih. Mungkin orang lain punya pandangan yang berbeda. Kemudian Allah katakan, ya, makanya tadi, jadi dari 4 golongan itu, kita jangan sampai sebagaimana orang musyrikin, beragama tanpa kitab. Kita jangan sampai sebagaimana orang Nasrani, beragama dengan penafsiran sembarangan. Kita jangan sampai sebagaimana orang munafik, yang membatasi bahwa kitab itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dibaca, tidak boleh dipelajari, dan seterusnya. Dan keempat, kita tidak boleh sebagaimana Yahudi atas, yang mana mereka itu ketika sudah mendapatkan ilmu, tapi kemudian ternyata mereka tidak jujur di dalam penyampaian ilmu mereka. Kemudian Allah katakan, walahum adzabun alim. Orang-orang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tadi, mereka itu akan diadab dengan adab yang pedih. Alim itu adab yang pedih sekali. Alim itu 2 maknanya. Sama dengan apa ya, adab yang kemarin yang saya sebutkan. Jadi alim itu dia azab yang dimana apa ya, 2 level maksimal, dan dia tidak level maksimal, tidak akan turun sedikit pun, maksimal dia, dan tidak akan diturunkan sedikit pun, tidak ada istirahatnya, disiksa dan tidak ada istirahat, gitu ya. Jadi harus dipahami bahwa kita tidak boleh bergembira dengan perbuatan maksiat, dan juga ketika Allah sudah memberikan ilmu kepada kita, maka kita harus menyampaikannya dengan benar dan jujur, dan berhati-hati dengan pujian, karena pujian itu akan menjadikan kita itu sulit sekali untuk menerima nasihat, sangat sulit sekali menerima nasihat. Dan pujian ini kadang melalaikan. Kalau dia sudah dipuji terus, melalaikan dia, menganggap dia itu seperti sah untuk melakukan perbuatan dosa, sah untuk menghina orang, sah untuk meremehkan orang. Kalau diingatkan, dia akan pakai dalil. Kalau diingatkan, dia bilang itu hanya bermain, dan seterusnya. Seakan-akan mereka itu tidak seperti suci lah begitu, tidak ada dosa karena mereka sudah dipuji, sehingga mereka ketika melakukan perbuatan dosa, mereka itu tidak terhitung lagi dianggap sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian ayat berikut, ayat ke-189, Allah katakan, walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir.
Allah katakan walillahi mulkus samawati wal ard. Ini Allah berikan alasan kenapa kita itu harus menyembah Dia dan kenapa itu kita harus hanya meminta kepada Dia. Coba lihat, kadang rata-rata orang yang kalau menyembah sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain, apalagi kalau jadi penjilat, bahasa kasarnya begitu ya, kalau jadi penjilat, itu alasannya apa? Karena memang dia tahu orang yang dimana dia jilati, bahasa kasarnya, itu bisa memberikan apa yang dia minta dan punya sesuatu. Jadi punya sesuatu dan bisa memberikan apa yang dia minta. Sebagaimana misalnya kepada para pejabat, kepada orang-orang yang berharta, itu kan banyak, mohon maaf ya, bahasa kasarnya penjilat. Kenapa? Karena memang mereka menganggap orang kaya dan orang berpangkat itu punya sesuatu yang nanti bisa diberi kalau mereka itu meminta. Biasanya seperti itu. Di sini Allah kemudian menyebutkan alasan kenapa hanya Dia saja yang disembah dan kenapa hanya Dia saja tempat untuk kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Allah katakan walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan yang ada di langit maupun yang di bumi. Mulku itu kerajaan. Dan milik Allah lah kerajaan yang di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya. Artinya ketika Allah menyebutkan langit dan bumi itu tidak ada yang terlepas dari semua itu. Jadi kalau yang ada di bumi ya tentu kita ini, dan apa yang ada di langit ya di luar dari kita semua ini. Kita semua ini adalah miliknya Allah. Maka karena alasan itu Dia yang memiliki langit dan bumi, alasan itulah kenapa kita harus menyembah kepada Allah. Karena Dia yang punya semuanya. Kalau disebut langit itu masuk kaitan juga antara surga dan neraka. Berarti Dia juga yang pemilik surganya. Karena kita ingin masuk ke dalam surga, kita ingin minta diri kita masuk ke dalam surga ini, maka kita itu harus menyembah pemilik surga tersebut, yaitu Allah. Nah, kalau kita menyembah, maka setelah itu kemudian kita meminta supaya dimasukkan ke dalam surga. Maka merugilah orang-orang yang menyembah manusia. Memang dia tidak menyembah secara langsung, tapi dari sikapnya itu kelihatan, dari hatinya itu kelihatan. Apalagi terlalu berharap kepada manusia. Kadang yang bikin kita kecewa itu karena memang berharap kepada manusianya. Dan itu kesalahan kita sebenarnya. Marah kepada orang yang kita sudah berharap ke dia. Kenapa kita mesti marah? Sebenarnya yang salah itu adalah kita, karena menaruh harapan itu bukan kepada Allah, tapi kepada orang lain. Dan memang sengaja Allah menjadikan hati orang itu tidak mau menolong kita. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita. Cuma biasanya kita tersinggung, setelah itu kemudian kita langsung kayak qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Karena Dia sudah miliknya dan Dia memiliki kekuasaan terhadap apa yang Dia miliki, ini menunjukkan kehendak Allah. Terserah bagi Allah untuk melakukan apapun. Dia kan yang punya ini semuanya. Dia kan yang punya kuasa. Karena Dia punya kuasa, terserah Allah untuk melakukan apapun. Karena Dia kuasa juga terhadap apa yang Dia miliki, maka kita ini minta kepada Allah atas kekuasaannya dan atas kepemilikannya terhadap semua ini. Supaya kita minta ini, dan seterusnya. Pokoknya minta saja, karena doa itu tidak ada yang merugi. Kalau tidak diberi sekarang, akan diberi nanti. Kalau tidak diberi nanti, berarti dirubah dengan yang lain. Kalau tidak diberi di dunia, nanti diganti dengan pahala di akhirat. Makanya orang berdoa itu tidak ada ruginya. Dan minta apapun. Kan saya sudah ingatkan, ada para ustadz yang bilang, jangan minta dunia itu ringan. Bukan seperti itu, bukan begitu. Kan Allah sudah bilang, walillahi mulkus samawati wal ard. Dia kan yang punya dunia dan akhirat. Kenapa kita hanya minta akhirat?
kepada Allah, lalu kemudian menjadi penjilat kepada manusia. Minta mobil, minta motor, minta jodoh, semuanya itu kepada Allah. Minta semuanya, minta uang, minta harta, minta semuanya kepada Allah. Gitu. Dan itu menunjukkan keimanan kita. Tapi tentu ketika kita meminta dunia itu, kita memastikan dunia itu baik untuk akhiratnya kita. Jadi kalau misalnya minta mobil, ya Allah berikanlah saya mobil karena untuk memudahkan operasional dakwah saya atau untuk pekerjaan saya, dan lindungilah kami dari pekerjaan atau harta-harta yang haram. Seperti itu. Jadi mintalah dunia kepada Allah, ya dalam tanda kutip, yang penting ada kaitan keberkahan, ada kaitan akhiratnya. Kemudian mintalah akhirat kepada Allah. Makanya penyebutan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kan meminta di dalam doa itu dunia yang baik, dunia yang mengantarkan kita pada akhirat. Dunia yang mengantarkan kita pada akhirat itu kalau mobilnya dipakai untuk kebaikan, maka mintalah mobil itu. Kalau kita minta motor, maka mintalah motor itu. Yang penting kita minta itu atas dasar atau alasan yang baik. Pekerjaan pun, untuk memudahkan pekerjaan itu juga baik. Kemudian terakhir ayat ke-190. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, terdapat ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kata Allah gini, jadi pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pada pergantian malam dan siang, ini kan waktu duha, tadi terjadi pergantian hari dari gelap kemudian berganti ke siangnya. Kata Allah, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda atau orang-orang yang albab, ya, orang yang pikirannya waras, yang didasari keimanan, mereka itu mampu untuk mengambil pelajaran dan bisa menguatkan keimanan mereka. Apa maknanya? Jadi dalil itu ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, dalil akli itu adalah semua makhluk yang Allah ciptakan. Itu dalil akli. Untuk menguatkan dalil akli ini harus didahului oleh dalil nakli. Gitu ya. Bagaimana ini Ustaz? Maksudnya apa? Sebentar. Ya. Jadi untuk menguatkan dalil akli, ingat ya, dalil akli itu semua ciptaan Allah. Maka dimulai dulu dengan dalil nakli. Jadi gini, kita melihat ini kan waktu duha. Ini saya ada di teras masjid ini. Ada pohon kelapa, kemudian ada awan-awannya, apalagi ada burung, ada matahari lah ya, mulai walaupun masih gelap, walaupun belum kelihatan sinarnya. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Itu akan berbeda dengan orang yang gini. Pandangan setiap orang itu terhadap alam ini akan berbeda, dan efeknya juga akan berbeda. Efeknya itu akan berbeda. Orang kalau dia mendahului dalil aklinya dengan dalil nakli dulu, Al-Quran dan hadis, maka ketika dia melihat alam ini akan menguatkan keimanannya. Ketika dia melihat ada pergantian siang dan malam, maka akan menguatkan keimanannya. Begitu. Hanya ada orang yang ketika dia melihat pergantian siang dan malam, Masya Allah, tadi subuh bulan sudah sabit kan, dia sudah sabit, agak kemerahan. Makanya subhanallah, sudah di penghujung Ramadan. Ini ciptaan Allah bulan, ini ciptaan Allah langit, dan kita semua ini ciptaan Allah. Seperti itu orang yang ulul albab. Jadi ketika dia melihat langit dan bumi, itu justru menambah keimanannya. Tapi ini semua didahului dulu dengan dalil nakli. Artinya memang sebelumnya dia sudah paham Al-Quran dan hadis. Karena ada orang yang ketika dia melihat langit dan bulan, maksudnya dia melihat alam ini tidak menambah keimanannya, tapi justru merubah pola pikirnya saja. Jadi mungkin hanya dia sebatas melihat fata morgana, naturalnya alam,
begitu kemudian dia foto, dia cekrek saja. Pokoknya baru lalu setelah itu hanya dia bikin storynya pun bukan berkaitan dengan agama, paling dia cuma bilang tentang kesedihan begitu saja, hanya kesedihan. Nah, ini orang yang bukan ulul albab. Jadi orang yang ulul albab itu ketika dia melihat langit dan bumi menambah keimanannya. Biasa begitu juga kalau misalnya kalau kayak di puskes ataupun di apa namanya di puskes atau di rumah sakit. Di puskes atau di rumah sakit itu kan orang kan ada yang meninggal, ada orang meninggal. Orang kalau sudah biasa dengan dalil nakli, artinya sudah biasa belajar agama, ketika dia melihat orang yang meninggal, di dalam hatinya itu, ya Allah, anak juga mau jadi begini. Maka dia ada bekas tambahan iman di dalam dirinya. Tapi kalau orang yang tidak ada dalil naklinya, sebagaimana dari sebagian para perawat, mereka tetap biasa. Jadi mereka tetap tidak sholat, mereka tetap dengan tidak pakai hijab, padahal muslim. Mereka ini melihat orang yang mati. Jadi penglihatan mereka tidak menambah keimanan mereka. Itu ya, pahamin ya. Seperti itu yang disebut dengan ulul albab. Orang-orang yang ketika melihat alam ini, itu menambah keimanan mereka. Tapi ulul albab itu dimulai dulu dengan dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Oke, mungkin demikian. Ada pertanyaan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih admin sudah membagikan ayatnya.
Ya, baik, ada pertanyaan. Alhamdulillah. Izin Ustadz bertanya, ketika kita diberikan pujian oleh orang lain, maka kita sebaiknya sikap kita seperti apa? Itu bagaimana? Kalau kita dipuji, maka kita langsung mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Masya Allah, lalu kemudian kita ingatkan segala bentuk pujian dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Seperti itu saja. Jadi kita ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, segala bentuk pujian kita kembalikan kepada Allah. Itu ucapkan saja. Kita tidak boleh marah terhadap orang yang memuji kita. Tapi kita punya cara bagaimana menyikapi pujian itu dengan kita ucapkan tadi. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam hati. Ketika orang memuji kita, tanamkan dalam hati adalah, ya Allah, semua terjadi karena Engkau. Dan saya tidak tahu apa-apa kecuali Engkau memberitahu. Itu yang harus ada di dalam hati. Jadi ada di lisan dan ada juga di hati. Kemudian bagaimana kalau takut untuk menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari? Sedangkan orang yang akan kita sampaikan ilmu tersebut takutnya akan marah dan akan menolak apa yang kita sampaikan, lalu membenci diri kita. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ya, di sini pakai metode pendekatan terbaik. Jadi metode pendekatan terbaik ini yang bisa dilakukan. Makanya bahasa kita itu bukan bahasa menggurui. Kalau ketemu sama orang begitu, bukan bahasa menggurui, tapi bahasanya itu bahasa secara persuasif, ya, namanya begitu, ya. Jadi kita itu duduk, lalu kemudian kita itu sampaikan. Bahkan pada pembahasan masalah zakat kemarin, atau di dalam beberapa pertemuan atau undangan, alhamdulillah, Masya Allah, saya itu menghindari, pokoknya saya bilang ini pendapat yang saya ambil. Saya tidak mau masuk lebih dalam pada perbedaan. Jadi ketika saya mengambil pendapat ini, maka saya cukupkan dengan pendapat ini. Jadi tadabbur Qur'annya begini. Itu cara saya. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada orang yang diskusi, kenapa kamu tidak tahlilan? Ini pendapat yang saya ambil. Alasannya karena memang ini tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat. Tapi kalau dia bilang, tapi begini, ya sudah, itu pendapat yang kamu ambil. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Saya pun mengambil dengan pendapat yang saya ambil, maka saya akan mempertanggungjawabkan pendapat saya. Jadi harus juga dipahami bahwa kita tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang. Batasan kita itu hanya memberikan informasi atau ilmu saja. Begitu. Tentu kita juga senantiasa mendoakan dia. Jadi tentu kita senantiasa mendoakan dia. Silakan, ada ingin bertanya lagi? Kita nanti insya Allah, ini kan hari Jumat, ya, dan sudah di pekan terakhir. Terima kasih. Sungguh sebenarnya setiap kita bertemu atau bisa punya waktu untuk belajar ilmu agama, itu bukan karena kehendak dan keinginan kita, tapi semua itu, ya, saya ulang ya. Jadi ketika kita itu bisa mengikuti pertemuan ilmu agama untuk belajar agama, sungguh itu bukan karena kita, tapi memang Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kan dah hadisnya itu kan, siapa yang Allah berikan kepahaman ilmu agama, maka Allah menginginkan kebaikan atasnya, gitu ya. Jadi kalau kita ini sebenarnya, kalau kita tidak belajar agama, kita tidak ikut tadabbur, kita tidak ikut belajar dalam metode-metode yang lain, itu sebenarnya yang rugi adalah kita, karena memang Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi mungkin alasan sibuk, alasan tidak bisa ikut, oke lah kalau sibuknya itu benar secara udzur. Tapi kalau karena alasan malas atau punya waktu tapi kemudian tidak ikut, itu sebenarnya bukan karena kita tidak mau, tapi karena memang Allah tidak mau menginginkan kebaikan dari kita.
Yang seperti itu khawatirnya oleh Billah akan menjadikan kita itu dicabut hidayahnya. Gitu, makanya bersyukur alhamdulillah kita ini Allah selalu mudahkan menghabiskan waktu kita ini untuk kebaikan, di jalan-jalan kebaikan. Ini kita tanggal 28, pekan terakhir di Ramadan ini. Pekan terakhir nih di Ramadan ini tanggal 28. Dan ini pertemuan terakhir di puasa. Kita nanti akan bertemu di tanggal berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan ketemu di tanggal 8. Jadi mulai rutin lagi. Kita ketemu di tanggal 8 insya Allah. Tanggal 8 ya. Jam 8 malam. Sebagaimana biasa jadwal sebelum Ramadan. Jadi tanggal 8 itu mulai hari Selasa lagi jam 8 malam. Perlu saya memberikan peringatan, tidak ada yang namanya puasa setengah hari. Tidak ada puasa setengah hari. Kemudian yang kedua, ada satu tradisi di provinsi kita ini, namanya itu ketupat. Jadi hari ketupat. Boleh tidak ikut hari ketupat, Ustaz? Boleh. Tapi mengikuti ritual ibadah dan doanya itu tidak boleh. Karena itu tidak ada. Makanya penyebutan hari raya pun itu tidak boleh dan tidak tepat. Karena hari raya itu kan hanya dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak ada hari raya ketupat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita mengikuti ritual yang berkaitan dengan ketupat itu. Karena ada doa paginya. Bahkan sampai ada yang sholat berjamaah. Ada yang sholat berjamaah, katanya mereka itu sebagai sholat duha. Khawatir ya mereka niatkan itu sebagai sholat ketupat. Subhanallah, ini bahaya. Jadi kalau mau pergi ke teman, mungkin di Rekso ada teman, atau di Tugu Ketupat, sekitaran Tugu Ketupat itu ada teman untuk makan-makan di situ, boleh, tidak masalah. Iya, seperti itu ya. Jadi hari raya, penyebutan hari raya itu tidak boleh. Jadi tidak boleh hari raya, kemudian tidak boleh ikut ritualnya. Adapun kalau kita menyebutkan hari ketupat boleh. Kemudian yang kedua, kalau kita mau jalan ikut untuk makan sama-sama, boleh. Ya boleh ya, kita pergi ke Rekso, pergi ke Isimu, makan di sana sama-sama, ambil nasi bulu, boleh itu, kemudian dodol, itu boleh makan, boleh jalan-jalan, itu boleh semuanya. Itu sebagai bentuk silaturahim. Demikian. Yang lagi silakan. Bagaimana dengan orang yang sering berbuat? Bagaimana dengan orang yang sering berbuat maksiat, kemudian di saat sakaratul maut dia sudah menyesali apa yang dia perbuat dan memohon ampun kepada Allah? Apakah tobatnya itu diterima, Ustaz? Orang sakaratul maut itu sudah tidak diterima tobatnya dan sudah susah sekali dia bertobat. Kalau sudah posisi sakaratul maut ya. Tapi kalau masih sakit keras, beda sakit keras dengan sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu sudah memang sudah dipastikan dia akan mati, sudah menjelang mati dia. Biasanya orang bilang ini belum tunggu waktu. Tapi itu pun sakaratul maut tidak boleh. Kadang sulit sekali untuk kita membedakan mana sakit keras dan mana sakaratul maut. Kalau dia masih sakit keras, itu masih ada kemungkinan untuk diterima tobatnya. Dan pasti dia akan mudah untuk bertobat. Kalau sakaratul maut, itu susah sekali dia bertobat. Karena itu ada ayatnya itu. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, maka sudah tidak ada gunanya. Misalnya bulan Ramadan kita punya niat tilawah. Misalnya bulan Ramadan kita punya niat tilawah dan menghafal. Sementara karena serius menghafal dan memurojaah, sampai kita tidak sempat menghatamkan Al-Quran. Ini bagaimana, Ustaz? Baiknya itu dijalankan bersama.
Jadi dijalankan bersama. Mungkin hafalan kita misalnya 2 juz. Hafalan kita misalnya 2 juz. Itu dibagi saja. Jadi tilawahnya jalan. Kemudian misalnya di pekan ini nih. Pekan ini 2 juz kan? Pekan ini habiskan hafalan itu 1 juz. Pekan berikut yang juz keduanya. Bisa. Seperti itu pasti bisa. Kecuali kalau hafalan itu sudah sampai 10-15 juz, itu baru pilihan antara tilawah dengan hafalan. Kalau masih sedikit itu ini. Bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah dan kita niatkan juga sekaligus sholat istikharah? Boleh. Jadi boleh di istikharah, mungkin istikharah jodoh lah, atau istikharah apalagi pekerjaan, atau bimbang dengan pilihan-pilihan yang ada. Itu boleh diniatkan untuk sholat sunnah sekaligus untuk sholat istikharah. Boleh seperti itu. Ya, masih ada pertanyaan? Oke, masih ada lagi nih. Ya, karena ini pertemuan terakhir kita nih di Ramadan. Kita akan ketemu nanti tanggal 8 hari Selasa jam 8 malam. Boleh niat bayar hutang puasa sekalian dengan puasa sunnah di bulan Syawal, Ustaz? Tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh bayar hutang puasa sekaligus puasa Syawal, tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena dalam hadis itu disebutkan siapa yang puasanya full kemudian dia tambahkan 6, maka dia mendapatkan pahala setahun. Nah, jadi Allah membedakan di situ. Nabi membedakan di situ. Dikasih full dulu Ramadannya, kemudian Syawalnya. Jadi tidak boleh niat puasa hutang kemudian dikasih satu niat dengan Syawal, itu tidak boleh. Harus dipisahkan. Mana yang mau kerja lebih dulu? Kalau misalnya hutang puasanya terlalu banyak, mungkin 20 hari atau 15 hari, boleh dia Syawal dulu. Tapi kalau hutang puasanya sedikit, mungkin cuma 3 hari, 4 hari, maka dia hutang puasanya dulu. Setelah itu baru kemudian dia bayar Syawalnya. Dia melaksanakan Syawalnya. Afwan Ustadz, kami pernah melihat postingan dakwah, tulisannya itu ketika kita sholat lail di masjid dan stay lebih dari 1 jam, kita bisa niatkan untuk i'tikaf. Benarkah demikian Ustadz? Karena kami baru dengar ini. Jadi makna i'tikaf itu kan berdiam. Jadi berdiam. Makna i'tikaf itu artinya berdiam. Dan berdiam itu ketika di masjid, apapun yang dilakukan maka itu disebut i'tikaf. Sholat kah, baca Quran kah, kemudian apalagi ya sholat, baca Quran, zikir, berbaring, kemudian duduk, yang penting tidak melakukan maksiat, maka itu disebut i'tikaf. Karena makna i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Sama juga dengan makna ini, makna qiyam. Qiyam itu kan mendirikan. Jadi makna qiyam itu dia mendirikan kan. Jadi mendirikan malam. Ya, kalau mendirikan malam itu bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat. Jadi tidak mesti dengan sholat, tapi juga dengan baca Quran, zikir. Cuman sholat itu dia lebih kepada amalan utamanya. Itu makna qiyam, mendirikan malam. Jadi kalau i'tikaf itu selama kita di masjid, baca Quran kah, zikir kah, bicara sama teman. Yang penting bukan bicara maksiat.
Jadi bukan bicara maksiat, bukan bicara perbuatan-perbuatan dosa, maka kita dianggap itikaf. Yang penting kita meniatkan kita itikaf. Begitu, Allahu a'lam. Apakah boleh menerima zakat fitrah dalam bentuk uang, Ustaz? Jadi sebenarnya penyaluran terbaik zakat fitrah itu pakai bahan makanan pokok. Dari mayoritas para ulama, madhab Syafi'i pun ini yang jaga bilang Syafi'i. Yang bilang Syafi'i. Dan madhab Syafi'i itu bahan makanan pokok. Dan dalam madhab Syafi'i tidak sah itu memberi dengan uang. Jadi pemberian dengan uang itu bahkan tidak sah dalam madhab Syafi'i. Maka kita dalam penyaluran itu menggunakan bahan makanan pokok. Iman. Oh ya, lanjut. Kemudian bagaimana penerimaan? Penerimaan kalau ada orang memberikan kita dengan uang. Kalau memang kita itu masuk sebagai kategori fakir miskin, maka diterima. Tapi kalau kita tidak masuk sebagai kategori fakir miskin, maka jangan diterima, dikembalikan. Cuman kalau bikin tersinggung panitianya, kita ambil lalu kemudian kita berikan kepada orang lain uang itu. Karena memang dari awalnya mereka sudah memberikannya pakai uang. Oke, mungkin terakhir, banyak zakat fitrah juga yang salah karena ternyata tidak sampai selesai disalurkan. Ada yang subhanallah, masjid itu menggunakan uang zakat fitrah itu untuk pembangunan masjid. Jadi ada mungkin cuma bacor-cor, tambah-tambah untuk bikin apa, itu orang ambil dari zakat fitrah. Ini panitia masjid ini subhanallah, tanggung jawab mereka di akhirat itu atas perbuatan dosa itu besar sekali. Oke, insya Allah kita ketemu tanggal 8, jam 8. Dan bagi yang tidak sempat dengar, boleh dengar di YouTube sambil menyapu, sambil di jalan, pakai headset, dengar kajian ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat. Ya, afwan. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kita tunggu ya di YouTube. Apakah boleh disumbangkan saja di masjid, Ustaz? Jangan. Tidak boleh disumbangkan di masjid. Karena zakat fitrah itu fakir miskin, bukan untuk masjid. Tidak boleh untuk fakir miskin. Ya, tidak boleh untuk masjid. Maksudnya kalau penyalurannya, kalau kita berikan ke panitia masjid, jadi zakat fitrah ini kita berikan ke panitia masjid, oke ya. Tapi kalau pemanfaatannya untuk masjid tidak boleh. Ya, kan di masjid sini sudah mulai di packing zakat fitrah dari tadi malam sampai batas sebentar sore. Kemudian penyalurannya mulai besok mereka di sini di masjid ini. Nah, jadi begitu kita berikan ke mereka.
fakir miskin. Cuman pemanfaatan ya tidak boleh ke masjid. Saya takutnya ini bisa salah paham bahwa itu Ustadz bilang tidak boleh mau kasih di masjid. Bukan tidak boleh mau kasih di masjid. Bisa insya Allah bisa dipahamin. Kasih di masjid itu zakat fitrah untuk kepanitia masjid untuk memudahkan penyaluran. Jadi disatukan nih semua zakat fitrah. Tapi untuk pemanfaatan tidak boleh untuk pemanfaatan pembangunan masjid. Insya Allah dipahamin. Oke, untuk YouTube ini sudah dibagikan sama admin dan nanti juga ada video-videonya itu. Diklik saja pasti akan langsung insya Allah masuk ke YouTube-nya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa